Halo kawan-kawan, kali ini hadir bersama kita Bung Andi Atai, Andi Sudalahi dari Kabupaten Deri, selaku Ketua Gemini Deri yang sudah hadir di undangan kita di podcast. Kawan-kawan melihat bahwa Bung Andi ini punya prestasi yang luar biasa di Kabupaten Deri. Cuman kawan-kawan mau dengar dulu, gimana awal mulanya Bung Andi ini membangun Gemini Deri? Ya, terima kasih Lidi News yang sudah memberikan ruang dan waktu untuk melaksanakan podcast yang sudah kita tunggu-tunggu lama hingga sejauh ini baru berlangsung. Terima kasih. Jadi ini berbicara latar belakang dan sejarah berdirinya Gemini Deri. Gemini Deri ini berdiri yang sangat-sangat kita bilang sulit. Namun berkat kerjasama dan dua kawan-kawan bahkan support di luar daripada kader-kader Gemini tetap berkontribusi, karena atas dasar langkah yang kita lakukan itu berdampak positif di tengah lingkungan dan masyarakat. Jadi berbicara Gemini ini adalah bicara berkehidupan dan berkesinambungan. Kebetulan kita aktif di lingkungan masyarakat, yaitu mengadvokasi, mengorganisir, dan apa yang menjadi keinginan harapan masyarakat ini bisa tercapai, kita turut juga ambil andil membantu mereka. Jadi dalam langkah itulah support system menghadirkan Gemini Deri ini bisa terbangun, Bung. Begitu kira-kira. Ya, itu singkatnya gitu, Bung. Iya. Tapi perlu kawan-kawan mendengar gimana detailnya awalnya Bung sebelum bergabung di Gemini, yang kemudian Bung menjadi sekretaris cabang dan hari ini Bung menjadi pimpinan dari itu maksudnya. Jadi sebelumnya memang saya dikasih mandat sekretaris Gemini Deri dan diketuai Bung Firman Lingga, alumni mahasiswa UMSU Medan. Jadi kami bertemu sebenarnya unsur tak sengaja di warung kopi Kabupaten Deri dan bercerita hangat dan panjang bahwasanya Bung Firman ini merupakan sosok yang kita bilang cinta akan gerakan dan peduli apa yang menjadi langkah bicara kebangsaan, bahkan di masyarakat Kabupaten Deri. Dia mengajak saya untuk bekerja sama dan berdiskusi untuk bagaimana membuat ruang-ruang publik di kalangan pemuda. Jadi dia sewajarnya memang aktivitas di Medan, tapi karena bukti kepeduliannya dia turun ke Deri. Jadi kami bertemu dan jumpa membahas bicara pergerakan Gemini Kabupaten Deri yang sebelumnya Bung Firman inilah penggagasnya dan saya ikut serta di situ. Itulah tahap komunikasi demi komunikasi dan saya tertarik dengan motivasi perjuangan dia. Wah, Gemini Deri ini bicara pergerakan ya, yang sering timbul di TV dan bahkan yang sering mendampingi masyarakat terkait yang tidak mendapatkan keadilan hukum ataupun ketimpangan sosial yang dialami masyarakat. Mereka selalu bersuara ya, Bung. Ya, mungkin berarti sudah pernah lihat ya. Jadi disitulah gairah atau gelora semangatku terbakar ikut bersama dia membangun Deri. Lalu Bung, selaku Bung hari ini menjadi Ketua Gemini Deri, apa visi misi Bung ini hari ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Deri, terutama untuk pemberdayaan pemudanya? Jadi ini mengenai visi dan misi ya, Bung ya. Yang pasti bagaimana bergerak ini berdampak terhadap masyarakat banyak, kemaslahatan orang banyak. Jadi saya ketika terpilih Ketua Gemini Kabupaten Deri yang definitif secara langsung ditetapkan bahwasanya Kabupaten Deri ini perlu perhatian penuh terhadap masyarakat atas dasar tingkat kepedulian kebijakan pemimpin sebelumnya itu terbatas. Jadi kuharapkan kenapa aku ingin menciptakan gaya baru, gerakan baru yang memang signifikan terus di garis rakyat. Memang visi misi saya bagaimana masyarakat Kabupaten Deri mendapatkan kesejahteraan yang sosialnya tinggi, bahkan jauh daripada ketimpangan sosial, jauh dari kemiskinan. Bahkan kita mendorong selalu program kerja yang dilakukan pemerintah itu sinergitas kepada beberapa organisasi atau elemen masyarakat yang berada di Kabupaten Deri itu sendiri. Karena apa? Kita melihat juga bahwasanya ada
di beberapa kecamatan Kabupaten Deri itu masih kalau dibilang kurang mendapatkan fasilitas yang layak, bahkan infrastruktur yang masih minim, baik dalam pendidikan, pasar, bahkan untuk komoditi yang seyogianya itu menjadi pendapatan ekonomi masyarakat sebagai mayoritas terhambat karena infrastruktur jalan. Ujungnya apa? Banyak hasil panen yang nggak terjual, ujungnya membusuk dan rugi. Jadi harapan kita ketika game ini bergerak, sinergitas kepada pemerintah Kabupaten Deri terbangun, maka aspirasi ini kita tampung dan kita sampaikan sebagai dasar tujuan dari para kebijakan pemimpin itu harus dilaksanakan sesuai visi misinya. Melihat situasi saat ini, Bung, di Deri, ya, gimana GMNI Deri ini dapat berkontribusi secara nyata dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Deri, gitu, yang secara berkelanjutan dan inklusif. Jadi peran GMNI Deri bagaimana meningkatkan pertumbuhan perekonomian, kesejahteraan, keadilan, dan berkehidupan. Ini memang berat dan sulit saya rasa. Tapi tak ada yang sulit ketika kita berjuang sama-sama. Jadi dalam waktu ini kita sudah menjalankan koordinasi yang baik terhadap beberapa dinas di pemerintahan Kabupaten Deri, terkhusus juga dinas kesehatan, pendidikan, perdagangan, pertanian. Jadi keseluruhan ini sudah kita koordinasi, dan apa yang menjadi program yang dilakukan kebijakan dinas ini, kita bersinergitas turun langsung ke tanah rakyat, turun langsung bersama rakyat. Untuk apa? Bagaimana mematangkan pola-pola kerja yang dulunya terbatas bisa berhasil dan menuai keuntungan yang baik dan menghasilkan pembangunan yang memang berpihak pada rakyat. Jadi kita hadir di GMN ini untuk bagaimana bergerak dan sinergitas kepada pemerintah untuk turut membantu juga. Bila benar maka kita dukung, bila salah kita harus sampaikan apa yang menjadi kritik evaluasi kebijakan Pemkab itu untuk masyarakat ke depannya. Jadi selama Bung berproses di GMN ini dan rencana ke depannya, kira-kira apa tantangan terbesar yang dihadapi GMN ini? Lalu bagaimana strategi GMN ini untuk mengatasi persoalan itu? Oh, ini kita berbicara dasar ya, kesulitan. Memang keterbatasan komunikasi, keterbatasan bagaimana pola-pola keinginan kita kepada pemuda dan mahasiswa untuk berdiskusi bagaimana perkembangan Kabupaten Deri. Mungkin berbicara kesiapan kita siap, tapi dengan dasar kita selalu berinteraksi dan komunikasi terhadap elemen-elemen organisasi dan beberapa tokoh pemuda ataupun masyarakat yang ingin memajukan Deri ini, itu menjadi acuan bagi kita. Karena apa? Kita sekelompok GMNI Kabupaten Deri tidak mampu membangun Deri itu sendiri, maka kita gali, konfirmasi, dan ajak keseluruhan sinergitas untuk berkolaborasi mensukseskan apa pencapaian Kabupaten Deri. Begitu kira-kira, Bung. Kemudian dari yang Bung alami dan Bung perhatikan di Kabupaten Deri, apa kira-kira Bung potensi unggulan Kabupaten Deri ini yang bisa dibilang mampu dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat gitu? Misalnya melalui pariwisata, UMKM, gitu, pertanian gitu. Oke Bung, terima kasih juga. Bahwasanya memang sejauh ini kita melihat mayoritas pendapatan ekonomi masyarakat itu memang bertani. Baru yang kedua kita bilang adanya tingkat perekonomian lewat usaha-usaha UMKM. Cuman yang menunjang untuk siklus ekonomi yang lebih kuat itu memang pertanian. Jadi memang untuk penunjang ini butuh fasilitas yang layak, butuh infrastruktur yang layak. Jadi sejauh ini kita mendorong bagaimana menuntaskan permasalahan-permasalahan yang dialami masyarakat sebelumnya. Ada solusi, ada jalan keluar agar apa? Stabilitas harga pangan yang dikelola masyarakat ini bisa menuai hasil untung, bahkan modal untung yang besar. Karena apa?
prioritaskan pertanian karena keunggulan hasil dari komoditi pertanian Kabupaten Deri itu ada kopi, ada jagung, dan beberapa jenis-jenis komoditi tanaman lainnya. Hari ini gimana Bung selaku pimpinan GMNI memandang isu-isu strategis di Kabupaten Deri kayak kemiskinan, pengangguran gitu. Kemudian apa solusi yang Bung punya selaku pimpinan GMNI Deri? Isu-isu strategis atau urgensi, bagaimana penyelesaian, ya kan? Jadi kita belajar dari masalah lah berarti. Jadi di saat ini kita melihat Kabupaten Deri itu ada beberapa PHK, ya kan? PHK berkisar hampir 250 orang serentak di beberapa puskesmas Kabupaten Deri. Jadi ini menjadi urgensi atau masalah yang harus diselesaikan. Kenapa? Tingkat pengangguran semakin meningkat, kan gitu kira-kira. Jadi apa kebijakan pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini? Ya kita selalu dorong bagaimana membuka ruang-ruang kerja, bagaimana mereka bisa ditempatkan yang layak dan mendapatkan lapangan kerja. Dan yang kedua, bicara sosial, ya kan, bicara bantuan di kehidupan di masyarakat. Ini menjadi urgensi juga, bahwasanya bicara pendidikan itu kesetaraan belum didapatkan keseluruhan masyarakat Kabupaten Deri. Kenapa? Mungkin ada timpang tindih informasi atau keterbatasan komunikasi. Inilah menjadi tugas daripada pemerintah untuk menggali keseluruhan informasi atau isu-isu yang memang harus ditangani. Baru yang ketiga, itu masalah UMKM. Masalah UMKM ini merupakan bagaimana masyarakat lebih tahu, lebih kreatif, lebih terbangunlah bakat dan minat masyarakat pemuda atau masyarakat yang ada di Kabupaten Deri untuk lebih peka terhadap perkembangan. Agar apa? UMKM ini bisa berkembang dan bisa mengikuti pasar paling tidak nasional dan lokal, kan gitu kira-kira. Jadi marketing pasar ini memang harus butuh bimbingan daripada kebijakan pemerintah supaya mereka matang dalam pemasaran, ya kan, mengikuti perkembangan perekonomian. Supaya apa? Agar hasil yang ditawarkan bisa menuai untung yang besar. Itu terkait UMKM, Bung, berarti pemerintah harus lebih memperhatikan UMKM. Iya, bimbingan teknis lah. Berarti itu solusi dari GMNI Deri. Iya, karena kan keterbatasan lapangan kerja, Bu. Kalau tadi ada pemerintah menciptakan lapangan kerja, ya pasti kan ada ruang-ruang lingkup, ya kan, yang mau diisi. Tapi ini kan tidak sejauh ini. Nah, gitu kayak gitu. Dari beberapa sektor-sektor unggulan yang membutuhkan, mulai dari pertanian, UMKM, melihat kecanggihan teknologi hari ini, kira-kira apa itu peran teknologi yang berinovasi di Deri untuk pengembangan sektor unggulan itu? Jadi ini berbicara kecanggihan, ya. Kalau berperan secara teknologi, ya, lewat inovasi-inovasi, saya rasa masih terbatas, Bu. Iya, terbatas. Kenapa? Pola kerja atau sistem yang dilakukan Kabupaten Deri itu masih tradisional semua, lokal. Teknologi apa yang dilakukan? Belum ada, Bu. Mungkin kalau berbicara kecanggihan, belum seluruh kecamatan di Kabupaten Deri bisa efektif. Kenapa saya bilang infrastruktur minim? Yang kedua, jaringan belum semua terkoneksi ke daerah-daerah. Jadi harapan kita bagaimana keseluruhan bisa masyarakat ini mengakses teknologi lewat berkembangnya lewat mungkin FB, Instagram, TikTok untuk promosi apa yang menjadi hasil yang diciptakan atau yang dikelola oleh masyarakat itu sendiri, supaya apa? Bisa dipasarkan, bisa diketahui publik, sehingga apa? Bisa mengikuti perkembangan pasar tradisional, lokal atau nasional nantinya. Itu harapan kita, agar juga
pemerintah bisa menghimpun data-data yang UMKM yang kreatif untuk dikembangkan dan dibina ke depannya. Gimana hari ini GMNI Dairy itu membangun kolaborasi terhadap pemerintahan, terhadap kelompok-kelompok swasta ataupun masyarakat sipil itu untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan di dairy? Jadi saya rasa skala kecilnya dahulu kami jelaskan bahwasanya tahapan komunikasi yang kami bangun itu memang diskusi-diskusi ringan dengan beberapa unsur pemuda-pemuda dan masyarakat lah. Nah, untuk mengetahui apa sebenarnya kelayakan yang harus dikembangkan mereka dan apa peluang yang besar sebagai dasar untuk pengembangan yang dilakukan mereka. Jadi kita berdiskusi juga di lingkungan-lingkungan masyarakat bahwasanya transparansi informasi yang didapatkan masyarakat itu lewat pemerintah belum semuanya mengupdate. Jadi saya rasa bagaimana berkolaborasi yang pasti kita tetap berkomunikasi, membangun humanisasi seluruh elemen masyarakat. Apapun yang menjadi program-program yang dilakukan pemerintah pasti kita dukung bila itu berpihak kepada rakyat, karena nyatanya kita juga bagian dari rakyat itu yang mengerti bagaimana kesulitan mengembangkan apa yang menjadi prioritas sebagai pembangun Kabupaten Dairi. Mungkin gimana nih GMNI membangun kolaborasi dengan pihak swasta? Kalau berbicara swasta mungkin ini berbicara ada usaha-usaha ya. Karena kita bilang ini berbicara usaha, perusahaan, atau mungkin dari usaha yang kecil hingga besar. Kita bicara kolaborasi, yang pasti kita selalu membuat statement-statement agar beberapa perusahaan itu juga memandang apa visi misi kita dan mengetahui program kerja kita. Bila mereka tertarik, ya kan, kita akan memberikan penawaran pola-pola gerak yang memang terstruktur, tapi saat ini memang masif karena belum secara terbuka dan terang-terangan kita sampaikan. Cuman kan ini berbicara program kerja yang bagaimana ketertarikan itu dulu terbangun dan kedekatan itu terbangun, sehingga apa, bila itu sudah terjadi maka siklus gerakan atau siklus untuk kolaborasi tadi bisa terbangun. Karena memang masih tahapan baru, Bu. Menurut Bung Andi, apa peran penting pemuda untuk membangun Kabupaten Dairi itu? Ya. Kemudian bagaimana GMNI memberdayakan pemuda-pemuda itu untuk membangun kabupaten secara berkelanjutan? Jadi kalau untuk membangun lewat kalangan pemuda, mungkin sudah kita dasari memberikan sosialisasi, edukasi mendasar untuk bergerak demi kemajuan daerah. Tapi yang pasti dengan pola-pola kerja yang kita lakukan dan kreativitas yang kita lakukan, mereka melihat dan mensorot apa yang kita kerjakan. Karena apa? Ini menjadi strategis kampanye publik, bahwasanya potensial yang kita lakukan secara mendasar ini bisa berdampak mempengaruhi pemikiran agar melahirkan minat bakat yang memang signifikan harus maju. Karena kita memang keterbatasan wawasan, keterbatasan pengetahuan, bahkan mungkin keterbatasan kemajuan yang secara langsung kurang update. Begitu kira-kira. Karena apa? Tak seluruh kabupaten daerah itu mendapatkan jaringan, tidak terkoneksi bahkan di beberapa daerah. Jadi kenapa aku bilang tidak semua terupdate? Tapi ya mungkin kan dengan kampanye-kampanye publik bisa terkonfirmasi lewat selebaran, lewat media. Itulah harapan kita. Tapi dengan kepemimpinan saya, karena masih baru ya, jadi ini hanya bagaimana menyampaikan di publik. Mungkin tindak lanjut realitas kerja dan sinergitas kolaborasi yang saya sampaikan tadi, ya kita harapkan bisa lah
seiring berjalan dengan waktu. Terakhir Bung, apa pesan Bung kepada teman-teman pemuda yang ada di Deri supaya teman-teman pemuda ini terlibat dalam pembangunan Kabupaten Deri? Semangat merdeka, Sana ya. keseluruhan kepemudaan masyarakat Kabupaten Deri, mari kita bergerak maju untuk bersuara, untuk berbuat bagaimana kita bisa menyelamatkan regenerasi kita ini lebih berkembang dan lebih maju, bahkan membuat potensi-potensi baru untuk membuka ruang bagi kita mendapatkan minat bakat yang berprestasi ke depannya. Mari kita berkolaborasi, bersinergi untuk membangun Kabupaten Deri, menciptakan Deri yang unggul, yang berpotensi dan menghasilkan pundi-pundi yang kuat sebagai ekonomi untuk kemaslahatan orang banyak, terkhususnya Kabupaten Deri. GMNI Jaya, Marhain menang, merdeka. Mereka. Nggak bisa.